Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Altri, NPM 191504110. Di sini saya akan membahas tentang sedimentasi. Yang lebih jelasnya, saya akan membahas tentang prinsip sedimentasi dan mekanisme dari sedimentasi. Sebelum membahas tentang prinsip dan mekanisme dari sedimentasi, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sedimentasi. Nah, sedimentasi ini adalah suatu proses pemisahan campuran padatan dan cairan atau slari menjadi cairan yang beningan dan sludge atau slari yang kepekatannya lebih pekat konsentrasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip sedimentasi dan mekanisme sedimentasi. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip sedimentasi. Nah, prinsip sedimentasi ini adalah proses pengendapan partikel-partikel padat dari dalam fluida dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, nantinya itu akan terbentuk zona yang bebas partikel atau cairan beningan ini dan zona-zona yang mengandung partikel dengan kondisi tertentu. Jadi, proses pengendapan atau pemisahannya itu dapat berlangsung karena adanya gaya gravitasi yang terjadi pada butiran partikel. Nah, dalam proses pengendapan dan proses sedimentasi partikel itu dipisahkan dari fluida oleh gaya aksi gravitasi partikel. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme sedimentasi. Mekanisme proses pengendapan atau sedimentasi partikel di dalam slari secara batch itu dapat divisualisasikan seperti pada gambar satu ini. Gambar satu ini merupakan mekanisme sedimentasi secara batch. Pada bagian ini, mula-mula partikel dengan konsentrasi yang seragam akan mengendap secara bebas atau free settling dalam suatu suspensi atau slari tertentu pada zona B. Nah, zona B ini disebut dengan zona suspensi. Nantinya, partikel-partikel yang berada di zona B atau zona suspensi ini akan mengendap dengan kecepatan pengendapan yang sama. Di mana di sini ada Z1. Z1 ini yaitu ketinggian interface-nya. Dan zona B ini yaitu zona suspensinya. Zona suspensi ini yaitu fluida yang mengandung padatan solid tertentu. Selanjutnya, pada proses gambar ini, setelah dia mengalami proses pengendapan yang lama, tadi dengan kecepatan yang sama, dia akan terbentuk zona A, yaitu zona yang bebas partikel atau cairan beningan. Selanjutnya juga terjadi penurunan dari ketinggian interface, yang tadinya Z1 berubah karena adanya penurunan menjadi Z2. Pada proses yang ini terbentuk 4 zona. Di zona A yang tadi itu cairan beningan atau fluida jernih. Yang ini ada zona B, zona suspensi, dan zona C, yaitu zona transisi. Dan ada juga zona D. Zona D ini yaitu zona yang mengandung partikel yang mengendap. Nah, zona C ini atau zona transisi ini adalah zona yang partikelnya sangat bervariasi, yaitu antara partikel di zona B dengan partikel di zona D. Selanjutnya, setelah pengendapan terjadi beberapa lama atau waktu pengendapan bertambah, yaitu akan terjadinya proses pada gambar yang ini, di mana zona B ini dan zona C-nya ini akan menghilang seiring dia bertambahnya waktu pengendapan. Di mana pada zona B dan zona C menghilang, di sini terjadi proses kompresi yang pertama kali, yaitu terjadinya peningkatan panjang dari zona A dan penurunan panjang dari zona B. Nah, kompresi yang pertama kali ini disebut dengan momen kritis atau critical point, di mana critical point ini yaitu keadaan di mana tepat terjadi dua konsentrasi, yaitu konsentrasi di zona A dan zona D. Pada gambar yang ketiga ini, ketinggian interface-nya atau Z-nya itu akan semakin menurun. Yang tadinya dia Z1, terus menjadi Z2. Nah, pada yang gambar ketiga ini, yaitu menjadi Z3. Nah, ketinggian dari zona A-nya ini itu akan semakin bertambah. Kompresi zona A-nya itu yaitu liquid yang terdapat di zona D-nya ini akan naik ke atas menuju zona A. Selain itu, terjadi penurunan zona D yang diiringi dengan peningkatan atau penambahan konsentrasi solid yang terdapat pada zona D. Baiklah, itu merupakan mekanisme dari sedimentasi secara batch.